Bapak Ibu kelas dewasa yang dikasihi Tuhan Yesus. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu semuanya selalu dalam pemeliharaan Tuhan, selalu dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, pelajaran sekolah minggu hari ini adalah pelajaran 8. Judulnya Perkataan yang Memuliakan Tuhan. Dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita belajar, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha baik, sungguh kami naikkan syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan belajar sebagian kecil daripada firman-Mu. Tolong Tuhan bantu hamba-Mu yang menyampaikan dengan segala keterbatasan dan kekurangan hamba. Kiranya hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan jam ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perkataan yang memuliakan Tuhan. Judul pelajaran yang menarik. Kenapa menarik? Karena perkataan sangat berdampak. Setiap kita mengeluarkan kata-kata pasti memberi dampak. Bisa berdampak positif, tapi bisa juga berdampak negatif. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah memperhatikan ketika bangun tidur, membuka mata pagi hari, kata apa yang pertama terucap? Apakah, aduh, badan pegal-pegal, aduh, sakit leher, salah bantal disalah-salahin ya Ibu. Biasanya kalau kita mengawali hari, memulai hari yang baru dengan kata aduh, kemungkinan besar sepanjang hari ada aduh-aduh yang lain. Aduh, masak apa? Aduh, cucian numpuk. Aduh, belum bayar listrik dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita memulai hari yang baru, bangun tidur pagi hari, membuka mata, berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya masih bisa membuka mata. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang masih Tuhan beri. Bisa menghirup oksigen yang Tuhan beri secara gratis. Terima kasih masih bisa mendengar kicau burung. Terima kasih untuk tangan yang masih bisa bergerak. Nanti bisa masak, bisa mencuci, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau kita mengawali hari yang baru dengan kata-kata positif, dengan pujian kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, kemungkinan besar sepanjang hari itu ada sukacita. Kemungkinan besar ada sukacita, walaupun mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak enak di hari itu, tetapi karena bersama Yesus, dari pagi kita sudah bersama Yesus, kita akan belajar ikhlas menerima yang kurang baik itu. Pasti ada perbedaan ketika kita mengeluarkan kata-kata positif dengan kata-kata negatif. Bapak Ibu, pelajaran hari ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, menyampaikan kebenaran. Yang kedua, mengendalikan lidah. Yang ketiga, memberkati, bukan mengutuk. Perkataan yang memuliakan Tuhan yang pertama, menyampaikan kebenaran. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Yakobus 3 ayat 1 dan 2 saja dulu ya. Judul perikopnya adalah Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Perhatikan ayat 1 tadi, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Kenapa Yakobus menulis kata-kata seperti itu? Jemaat yang mula-mula menempatkan seorang pengajar atau guru itu dalam posisi yang penting. Jemaat mula-mula menempatkan pengajar atau guru itu dalam posisi yang terhormat. Kenapa? Karena para pengajar
Dari para pengajar itu, jemaat mendapat banyak pengajaran tentang kehidupan, tentang norma-norma etika yang berlaku, tentang hukum, dan lain sebagainya. Pengajar atau guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat, ya, tidak gampang. Bukan saja bertanggung jawab atas ajaran yang diajarkan, tapi juga harus bisa mencerminkan sikap hidupnya. Saat ini banyak orang yang menekuni profesi pengajar, ada guru, dosen, pendeta, dan lain sebagainya. Selain bertanggung jawab pada isi ajarannya, pengajar harus menjadi teladan, harus memperlihatkan sikap hidup yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Sebenarnya, tugas itu bukan hanya untuk pengajar atau guru, ya, tapi setiap orang Kristen sebaiknya menjadi teladan. Yakobus memberi peringatan yang tegas tentang ajaran yang salah. Yakobus tidak melarang menjadi guru, tapi menegaskan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia berdosa, seperti yang disebutkan tadi ayat 2, ya. Sebab itu kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Setiap orang pasti pernah bersalah dalam banyak hal, termasuk dalam perkataan. Tetapi jangan dijadikan alasan. Dah saya emang gak sempurna, gak apa-apa salah-salah bicara. Kan saya mah gak sempurna, gak apa-apa bicara nyindir-nyindir dikit, nyepet-nyepet dikit. Kan saya mah tidak sempurna, dah memang saya mah orangnya gini adanya, ceplas-ceplos. Tidak bisa seperti itu, ya Bapak Ibu. Kita tahu kita ada kekurangan, kita tahu tidak sempurna. Mari kita belajar, mari kita berlatih, mari kita berusaha untuk mengeluarkan perkataan yang menyampaikan kebenaran, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Itu yang pertama tadi, perkataan yang memuliakan Tuhan yang pertama menyampaikan kebenaran. Yang kedua, mengendalikan lidah. Yuk kita baca lagi Yakobus 3 ayat 3-8. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar, dapat digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Yakobus menyoroti pentingnya memperhatikan penggunaan lidah. Lidah anggota tubuh yang kecil, seperti kekang kuda juga kecil, ya. Kemudi kapal kecil, api kecil, tapi dapat mengakibatkan sesuatu yang besar. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Kalimat ini mengingatkan kita tentang fungsi lidah. Lidah dapat menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan. Lidah dapat mengubah kawan menjadi lawan. Lidah dapat menimbulkan perang keluarga, perang saudara. Lidah juga dapat menimbulkan perang antar negara. Berjuta-juta orang mati terbunuh. Lidah dapat membuat orang terjerumus pada kejahatan.
Lidah dapat membuat orang sesat. Jika tidak dikendalikan, lidah sangat berbahaya, seperti racun yang mematikan. Salah satu contoh yang tidak baik dalam masyarakat adalah bergosip. Gosip itu bagaikan api yang membakar hutan. Mulai dari api yang kecil, lama-kelamaan semakin besar, sampai tidak bisa dikendalikan lagi. Gosip itu dapat menghancurkan persahabatan. Gosip itu dapat merusak kerukunan keluarga. Gosip itu dapat memutuskan persekutuan saudara seiman. Bahkan, gosip itu dapat memecah belah gereja. Mengerikan sekali ya Bapak Ibu. Begitu seriusnya pengaruh lidah yang tidak terkendali, sampai Yakobus menyebutnya dunia kejahatan. Artinya, banyak kejahatan yang terjadi yang disebabkan oleh lidah. Memfitnah, mengutuk, menghina, berbohong, menyesatkan, menghakimi, menipu, sumpah serapah, mencaci maki, perkataan kotor, perkataan tidak senonoh, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, rupanya zaman now, zaman sekarang ini, bukan saja kita harus berhati-hati dengan perkataan kita, tapi kita harus berhati-hati dengan menggunakan jari kita. Masyarakat dari berbagai lapisan sudah akrab dengan media sosial, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Hati-hatilah ketika kita mengetik, memposting sesuatu di media sosial. Jangan berita bohong, jangan berita yang tidak baik, jangan fitnah, tapi mari menyebarkan berita-berita yang baik, yang menjadi berkat. Ironisnya Bapak Ibu, manusia itu dapat menjinakkan binatang buas, hebat ya? Tapi sulit untuk menjinakkan kebuasan lidah. Mari kita mengendalikan lidah kita, supaya tidak menjadi batu sandungan dalam pemberitaan Injil. Mari kita menggunakan lidah kita supaya tidak menjadi batu sandungan dalam kesaksian hidup sebagai orang Kristen. Itu bagian yang kedua, mengendalikan lidah. Yang pertama, menyampaikan kebenaran. Yang kedua, mengendalikan lidah. Yang ketiga, perkataan yang memuliakan Tuhan itu yang memberkati, bukan mengutuk. Saya akan baca Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal itu, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tentu tidak ya. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Pasti tidak. Pohon ara menghasilkan buah ara ya. Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Pasti tidak juga. Pohon anggur pasti menghasilkannya buah anggur ya Bapak Ibu. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakannya. Tidak boleh demikian terjadi. Yakobus mengingatkan kita supaya para murid Yesus sebagai saksi Injil memakai lidahnya untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan, termasuk di dalamnya mengucapkan berkat untuk orang lain. Bapak Ibu, pemakaian lidah bergantung pada yang mengendalikannya. Apa yang mengendalikan lidah kita? Saya akan membacakan dari Markus 7 ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan,
kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi apa yang mengendalikan lidah kita? Hati. Yang mengendalikan lidah kita adalah hati kita. Jadi untuk memelihara lidah kita supaya tidak berdosa, tidak mengatakan hal-hal yang jahat, harus dimulai dengan memelihara hati. Harus dimulai dengan memelihara hati. Hati kita harus beres di hadapan Tuhan. Hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Miliki karakter yang unggul, hidup yang berintegritas. Jadi kapanpun dan kepada siapapun, kita mengeluarkan perkataan yang membangun, bukan yang merusak. Kita mengeluarkan perkataan yang memuliakan Tuhan, bukan yang menghina. Kita mengeluarkan perkataan yang memberkati, bukan yang mengutuk. Mengeluarkan perkataan yang jujur, bukan hoak atau berbohong. Perkataan yang menyejukkan, perkataan yang membuat hati damai, perkataan yang menyenangkan, perkataan yang memuji, perkataan yang mudah minta maaf, perkataan yang gampang berterima kasih, perkataan minta tolong, permisi, perkataan yang sopan, dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan yang disampaikan dengan kasih dan rendah hati pasti akan memberkati. Apakah gampang dilakukan, Bapak Ibu? Tidak gampang ya. Tidak gampang untuk dilakukan memang. Semua yang baik itu tidak gampang dilakukan. Tetapi kalau kita ada kemauan, mendisiplin diri, berlatih, berusaha, minta berdoa dengan pertolongan Roh Kudus, tidak ada yang mustahil, pasti bisa. Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat hafalannya dari Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Perkataan yang memuliakan Tuhan, yang pertama menyampaikan kebenaran, mengendalikan lidah, memberkati, bukan mengutuk. Kesimpulannya, perkataan yang diucapkan seseorang mencerminkan jati diri orang tersebut. Orang yang mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Saya akan ulang. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Dari Matius 12 ayat 35. Bapak Ibu, dari kemurnian hati kita, mari kita memancarkan mutiara-mutiara kata yang indah. Mari kita memancarkan mutiara kata yang baik. Mari kita memancarkan mutiara-mutiara kata yang benar. Mutiara-mutiara kata yang memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami diingatkan untuk berhati-hati dengan lidah kami. Biarlah kami boleh terus mengucapkan kata-kata, perkataan yang memuliakan Tuhan. Jadikan kami saluran berkat buat banyak orang. Tuhan menolong firman yang sudah kami dengar. Boleh kami hidupi dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu lanjut di sharing atau diskusi di grup kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.